Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revina Duyananda, Prodi KPI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan psikologi dengan dakwah. Nah, seperti yang kita ketahui, hubungan antara psikologi dan dakwah adalah integrasi antara pengetahuan dan prinsip-prinsip psikologi dalam upaya menyampaikan ajaran agama atau spiritualitas kepada individu atau masyarakat. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor psikologi seperti motivasi, emosi, dan perilaku manusia, sehingga pesan-pesan agama dapat disampaikan dengan cara yang lebih efektif dan relevan. Psikologi juga membantu dalam memahami kebutuhan dan tantangan individu, memungkinkan para pemberi dakwah untuk memberikan bimbingan yang lebih tepat dan mendukung pertumbuhan spiritual secara holistik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip psikologi, para pemberi dakwah dapat memperkuat pengaruh mereka dalam membimbing individu menuju pemahaman agama yang lebih dalam dan pertumbuhan spiritual yang lebih kuat. Dan ada juga nih beberapa aspek yang dapat dijelaskan dalam hubungan psikologi dan dakwah. Yang pertama, pemahaman individu. Psikologi itu dapat membantu dalam memahami perilaku dan motivasi individu. Dalam konteks dakwah, pemahaman ini penting untuk mengetahui cara menyampaikan pesan-pesan agama agar dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masing-masing orang. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Psikologi juga mengajarkan tentang teknik komunikasi yang efektif dalam dakwah. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pesan-pesan agama disampaikan dengan cara yang jelas, menginspirasi, dan memotivasi. Dan yang ketiga, kebutuhan dan masalah individu. Psikologi juga membantu dalam mengenali dan memahami berbagai kebutuhan masalah yang dihadapi individu. Dalam konteks dakwah, ini membantu untuk menyediakan bimbingan yang tepat dan relevan sesuai dengan situasi dan kondisi dari masing-masing orang. Yang keempat, pemberdayaan spiritual. Maksudnya adalah dapat digunakan untuk membantu individu memperkuat dimensi spiritual mereka. Ini dapat meliputi teknik-teknik seperti meditasi, refleksi, dan latihan psikologi lainnya yang mendukung pertumbuhan spiritual. Yang kelima, penanganan krisis dan kesehatan mental. Psikologi juga dapat memberikan alat dan keterampilan untuk menangani krisis emosional atau masalah kesehatan mental yang mungkin dihadapi oleh individu. Dalam konteks dakwah, ini dapat berarti memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada orang-orang yang membutuhkannya. Yang keenam, mendorong pertumbuhan pribadi dan pemahaman agama. Maksudnya adalah psikologi ini juga dapat membantu individu memahami nilai-nilai agama dan mengembangkan koneksi yang lebih dalam dengan keyakinan mereka. Ini juga dapat mencakup pendekatan psikologis untuk memahami teks agama, praktik spiritual, dan memperkuat iman. Yang ketujuh, membangun komunitas yang sehat. Psikologi juga membangun komunitas dan sosial dapat diterapkan untuk membangun komunitas yang sehat dan mendukung pertumbuhan spiritual bersama. Ini juga melibatkan memahami dinamika sosial dan psikologi dalam kelompok-kelompok keagamaan. Dan yang kedelapan, pengelolaan stres dan ketegangan. Psikologi juga memberikan alat untuk mengelola stres dan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks dakwah, ini dapat membantu para dai atau pemberi dakwah untuk tetap tenang dan fokus dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Dengan kita memahami dan menerapkan prinsip-prinsip psikologi, para dai juga dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana mempengaruhi dan membantu individu dalam proses pertumbuhan spiritual mereka. Dengan demikian, hubungan antara psikologi dan dakwah dapat menjadi sarana yang kuat, memperkuat iman, dan mengembangkan kesejahteraan spiritual masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi hubungan psikologi dengan dakwah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.